Melanjutkan cerita sebelumnya, Sekte Tulang Tengkorak. Aku sangat penasaran dengan sayembara itu, aku mungkin harus menyaksikannya, gumam Lin Feng. Jika kamu merupakan murid sekte aliran putih maupun netral, kamu bisa mengikutinya, sahut Patriark Guanli. Aku memang murid salah satu sekte di kerajaan Istana Bintang, namun aku hanya penasaran dengan sayembara itu dan tidak bermaksud mengikutinya. Patriark Guanli hanya mengangguk. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan di kerajaan Pavilion? Tanya Patriark Guanli. Aku akan mencari tahu kekuatan besar yang membuat warga desa, maupun kota, jadi sengsara. Jawab Lin Feng. Seseorang yang barusan aku bunuh, adalah Patriark Sekte Langit Hitam. Sekte Langit Hitam merupakan kekuatan besar di Pavilion Merak. Apa mungkin Sekte Langit Hitam yang kamu maksud? Jika benar, maka memang seperti itulah Sekte Aliran Hitam. Mereka selalu membuat orang-orang lemah sengsara. Lin Feng kemudian berpikir, hal itu memang pantas dicurigai. Sekte Langit Hitamlah yang mungkin berhubungan dengan Sekte Kepala Ular. Jika Sekte Langit Hitam merupakan dalang dijadikannya warga desa budak di tambang emas, maka perkumpulan dari Sekte Aliran Hitam di wilayah Pavilion Merak memang perlu untuk dihancurkan. Kalau begitu, aku seharusnya mulai memburu dan menghancurkan Sekte Aliran Hitam itu mulai sekarang. Kata Lin Feng penuh semangat. Patriark Guanli melihat, Lin Feng yang sangat bertekad menghancurkan Sekte Aliran Hitam. Anak muda, seberapa bencinya kamu terhadap Sekte Aliran Hitam? Sekte Aliran Hitam pernah menghancurkan desaku. Mereka dengan kejam, membunuh kedua orang tuaku di depan mataku. Aku membenci mereka seakan harus memusnahkan mereka semua dari dunia ini. Balas Lin Feng penuh semangat. Patriark Guanli iba, mendengar kejadian tragis yang menimpa desa dan keluarga Lin Feng. Namun, dia mengagumi semangatnya. Semangatmu memang patut dibanggakan. Namun, kejahatan akan selalu ada. Meskipun kamu menghabisi seluruh sekte aliran hitam yang ada di dunia ini, pengganti dari mereka akan kembali muncul dan muncul kembali. Aku akan membuat orang-orang jahat ketakutan melakukan kejahatan, sehingga dunia ini akan damai, dan tidak ada lagi kebencian maupun kejahatan. Kamu memerlukan strategi jika ingin menghancurkan sekte aliran hitam. Ujar Patriark Guanli. Aku tidak membutuhkan strategi. Hanya kekuatanlah yang akan berbicara dan aku akan mulai menghabisi sekte aliran hitam di wilayah Pavilion Merak. Apa Tuan mengetahui lokasi mereka satu persatu? Patriark Guanli hanya menganggukkan kepala, mendengar tekad Lin Feng. Dia tidak ingin jika tekad Lin Feng ini menjadi pudar. Namun dia tidak mengetahui lokasi sekte aliran hitam secara pasti. Sekte ini sangat sulit untuk ditemukan, keberadaan mereka sangat misterius. Mencari mereka sama halnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami, balasnya. Namun ada satu sekte aliran hitam yang aku ketahui, sekte itu bernama Sekte Tulang Tengkorak. Berdasarkan desas-desus yang aku dengar, sekte itu berada di dekat kota Asap Putih. Hanya saja, keberadaan mereka tetap misterius dan tidak ada yang mengetahui markas mereka secara pasti, lanjut Patriark Guanli. Lin Feng kemudian bertanya lokasi kota Asap Putih, dan Patriark Guanli pun memberitahukan letak kota Asap Putih kepada Lin Feng. Setelah berbincang sambil menyantap daging kelinci, perut mereka pun sudah penuh terisi. Anak muda, aku harus kembali ke sekteku. Jika berkenan mampirlah ke sekte Phoenix Surgawi. Aku akan menyambutmu. Sekte Phoenix Surgawi juga akan mendukungmu untuk menghancurkan sekte aliran hitam. Ujar Patriark Guanli. Kemudian, Guanli memberitahukan letak sekte Phoenix Surgawi kepada Lin Feng. Jika ada kesempatan, aku akan ke sektemu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Sekali lagi aku berterima kasih karena kamu membantuku mengalahkan Patriark Sekte Langit Hitam. Ujar Patriark Guanli. Tidak perlu terima kasih, balas Lin Feng. Patriark Guanli menyiulkan bibirnya. Dan seketika, seekor Phoenix yang sangat gagah berani melesat turun dari atas langit di hadapan Lin Feng dan Patriark Guanli. Patriark Guanli menaiki Phoenix tersebut, kemudian melesat pergi meninggalkan Lin Feng dengan kekuatan penuh. Selamat tinggal, ujarnya sebelum menghilang dari pandangan Lin Feng. Lin Feng pun meninggalkan tempat itu, dia bermaksud menuju ke kota Asap Putih untuk mencari keberadaan Sekte Tulang Tengkorak dan menghancurkannya.
Dari tempat Lin Feng, kota asap putih dapat ditempuh selama seminggu dengan kecepatan rata-rata para kultivator. Namun bagi Lin Feng, dia dapat sampai di kota asap putih itu hanya dalam 2 hari dengan kecepatannya. Lin Feng melesat dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Andai saja aku sudah bisa terbang, aku tidak perlu memakan waktu lama menuju ke tempat lain. Gumamnya. Dalam pengetahuannya, Lin Feng memiliki sebuah teknik yang dapat membuatnya bisa terbang dan melawan gravitasi. Namun, hal itu belum bisa dia lakukan karena lautan energi tenaga dalamnya masih sangat kurang. Setelah 2 hari berlalu, Lin Feng telah sampai di kota asap putih. Dia dapat dengan mudah menyelinap masuk kota tanpa melewati gerbang kota karena ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk mengantri. Lin Feng berjalan menyusuri pasar, dan dia mencoba bertanya kepada salah satu warga. "Tuan, apa kamu mengetahui tentang sekte ular tengkorak?" "Tidak ada sekte tulang tengkorak di dekat kota ini," balas warga kota itu. Meskipun warga kota mendengar desas-desus jika sekte tulang tengkorak berada di dekat kota asap putih, namun mereka tidak pernah melihat markas sekte tulang tengkorak. Lin Feng kembali bertanya ke beberapa warga kota lain, namun mereka juga tidak tahu menahu tentang sekte tulang tengkorak. Setelah sekian lama Lin Feng mencari tahu tentang sekte tulang tengkorak, dia mendengar percakapan warga kota tentang semakin maraknya penculikan para gadis suci di kota asap putih. Lin Feng mendekati warga kota yang memperbincangkan tentang penculikan itu. "Tuan, apa yang terjadi?" "Formasi energi." Dari keterangan warga kota itu, Lin Feng mengetahui jika kota asap putih sering terjadi penculikan terhadap para gadis suci. Berdasarkan dasar-dasarnya, aliran hitamlah yang melakukannya. Warga kota itu juga memberitahukan kepada Lin Feng, jika di belakang kota asap putih terdapat hutan bambu. Beberapa orang meyakini jika ada sekte aliran hitam yang bersembunyi di salah satu tempat di hutan bambu itu. "Apa wali kota diam saja dengan penculikan itu?" tanya Lin Feng kepada warga kota. "Apa kamu pikir wali kota berani, jika memang ada sekte aliran hitam di hutan bambu?" "Benar, tidak hanya penculikan. Kota ini mungkin bisa porak-poranda jika wali kota berani mengusik mereka," sahut warga kota lainnya. Lin Feng yakin, jika sekte tulang tengkorak berada di hutan bambu itu. Dia pun memutuskan untuk menuju ke hutan bambu di belakang kota asap putih dan mencari sekte tulang tengkorak. Tak lama, Lin Feng pun sampai di belakang kota asap putih. Dia melesat cukup lama melewati jalan setapak di hutan bambu. Langkahnya terhenti, tatkala melihat jalan setapak yang bercabang 5. Bagi kultivator lain, jalan itu mungkin tampak seperti jalan biasa. Namun tidak begitu dengan Lin Feng. Instingnya mengatakan, jika jalan bercabang 5 itu merupakan sebuah formasi ilusi untuk mengecoh orang-orang agar tidak bisa menemukan sekte tulang tengkorak. Meskipun menurut Lin Feng jalan bercabang 5 itu merupakan ilusi, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menjajal begitu saja melewati jalan setapak yang paling kanan. "Aku akan lihat seberapa hebat ilusi sekte tulang tengkorak," gumam Lin Feng. Setelah beberapa lama lempeng melesat, dia kembali melihat jalan bercabang 5. "Sial, apa aku hanya berputar-putar di satu tempat ini?" gumamnya. "Kalau begitu, aku akan melewati jalan lain," lanjut Lin Feng. Lin Feng mengambil pedangnya, kemudian memotong sebuah bambu sebagai penanda bahwa dia telah melewati jalan itu. Lin Feng kembali melesat melalui jalan lain, dari jalan yang bercabang 5 itu. Tak lama, Lin Feng kembali menjumpai jalan bercabang 5. Dia juga melihat sebuah bambu, yang sebelumnya dia potong olehnya. Lin Feng menjadi yakin, jika dia hanya berputar-putar di jalan bercabang 5 itu. "Sial, aku memang berputar-putar di jalan bercabang 5 ini," gerutunya. Lin Feng hanya bisa menghela nafas, kemudian melesat memilih jalan yang paling tengah. Dia kali ini menggoreskan pedangnya ke bambu-bambu yang telah dilewati. Namun, lagi-lagi dia harus menelan pil pahit karena kembali lagi ke awal jalan bercabang 5 itu. Lin Feng sudah tampak lelah. "Aku harus menggunakan sedikit formasi yang aku tahu. Apa aku bisa menggunakan formasi energi di hutan bambu ini?" "Baiklah, tidak ada salahnya untuk dicoba." Lin Feng menempelkan telapak tangannya di tanah,
dan dia kemudian menyalurkan energi tenaga dalamnya ke telapak tangannya. Dan energi itu mulai menyebar di tanah ke segala penjuru hutan bambu hingga di sekeliling Lin Feng. Sedikit gambaran hutan bambu tergambar di benak Lin Feng, namun dia harus mengeluarkan banyak energi sehingga membuatnya terlihat sedikit pucat. Di sisi lain di hutan bambu itu, seseorang tampak sangat muram. Sial! Siapa yang telah mencoba menerobos lapisan energi ilusiku? Orang itu merupakan tetua dari sekte tulang tengkorak yang membuat ilusi. Dia merasakan, kalau ada energi lain melintas untuk menghancurkan formasi ilusi buatannya. Dia pun langsung melesat untuk mencari tahu seseorang yang berusaha menghancurkan ilusinya itu. Ketemu. Gumam Lin Feng melihat pusat dari lapisan energi ilusi di dalam tanah itu. Lin Feng dengan mudah memutus pusat energi yang menimbulkan ilusi tersebut. Jalan yang awalnya bercabang 5, kini hanya tersisa 1 yang menuju ke markas sekte tulang tengkorak. Sedikit gambaran hutan bambu tergambar di benak Lin Feng. Dia menemukan jalan untuk menuju ke markas sekte tulang tengkorak. Lin Feng melesat untuk menuju ke markas sekte tulang tengkorak. Namun, tetua dari sekte tulang tengkorak yang membuat ilusi menghentikan langkahnya. "Siapa kamu? Berani sekali kamu menghancurkan formasi ilusiku," ucap tetua itu menghadang Lin Feng. Bam! Lin Feng tidak banyak berkata dan langsung meninju tetua sekte tulang tengkorak itu. Tetua itu pun terpental puluhan meter dan tewas seketika. Dia hanya berada di tahapan Raja ke-7, sehingga dapat dengan mudah dihabisi oleh Lin Feng. Lin Feng kembali melesat menuju markas sekte tulang tengkorak. Buem, buem, duar. Lin Feng langsung menghancurkan gerbang markas sekte tulang tengkorak begitu dia sampai. Beberapa penjaga hanya ternganga melihat itu tanpa bisa mencegahnya. Serak, serak, serak. Lin Feng dengan mudah membunuh 3 orang penjaga gerbang. "Musuh! Ada musuh!" teriak salah satu anggota sekte tulang tengkorak. Wus! Serak! Lin Feng menyibak pedangnya dan silet dari pedangnya pun langsung menebas kepala anggota sekte yang berteriak itu. Serak! Serak! Lin Feng langsung menyambut kedatangan anggota sekte tulang tengkorak lainnya dengan berniat menyerangnya. Sekte tulang tengkorak merupakan sekte kecil, dengan jumlah pasukan mereka berkisar 7.000 orang. Patriark dari sekte itu juga hanya berada di tahap Raja ke-9. Keributan pun terjadi sesaat Lin Feng menerobos masuk gerbang sekte. Patriark sekte tulang tengkorak yang mendengar keributan pun keluar dari kediamannya. "Siapa yang berani membuat keributan di sekteku?" Patriark sekte pun menatap Lin Feng. Hanya dalam waktu singkat, Lin Feng berhasil membunuh ratusan pasukan sekte. Dia melihat kekuatan Lin Feng yang sangat dahsyat. Siapa orang bercadar itu? Beberapa tetua juga keluar dari kediaman mereka, dan menemui Patriark sekte. "Patriark, apa yang sedang terjadi?" "Entahlah, orang dari mana dia?" Tunjuknya ke Lin Feng yang membabi buta menghabisi para pasukan sekte. Duar! Bam! Bam! Lin Feng mengeluarkan teknik membunuh massalnya. Pasukan sekte tulang tengkorak pun kocar-kacir dan berterbangan terkena jurus Lin Feng yang sangat dahsyat. Beberapa bangunan pun hancur karena teknik dan jurusnya itu. Pasukan kita akan habis, jika dia dibiarkan begitu saja. Ayo, kita serang dia. Patriark sekte tanpa rasa malu menyuruh beberapa tetua untuk menyerang Lin Feng secara bersamaan. Terang. Saat Lin Feng hendak menebas para pasukan sekte, Patriark bersama 5 tetua sekte muncul dan menangkis tebasan pedang Lin Feng. Lin Feng menatap Patriark sekte tulang tengkorak, dan dia pun bertanya, "Apa kamu Patriark sekte ini? Untuk apa kamu bertanya?" "Serang!" Perintah Patriark sekte kepada para tetuanya. Pertarungan. Terang, terang, terang. Lin Feng beradu teknik dengan Patriark dan 5 tetua sekte tulang tengkorak. "Apa kalian tidak malu mengeroyokku?" ledek Lin Feng. "Kita tidak perlu membuang banyak waktu dengan mengeroyokmu," balas Patriark sekte acuh. "Meskipun begitu, kalian tidak akan mampu mengalahkanku," ujar Lin Feng. "Rasakan ini. Tarian pedang naga." Lin Feng bergerak lincah menyerang para petinggi sekte tulang tengkorak. Dampak pertarungan itu membuat area di sekitar mereka berantakan. Para pasukan sekte tidak ada yang berani mendekat.
hanya berkerumun menyaksikan pertarungan Lin Feng dengan para petinggi sekte dari jarak jauh. Terang, terang, terang. Lin Feng dan para petinggi sekte tulang tengkorak terus beradu teknik dan jurus. Dalam waktu singkat, Lin Feng berhasil membuat 5 orang tetua terluka. Meskipun dikeroyok, Lin Feng terlihat menguasai pertarungan. Namun para tetua masih bisa bertahan menghadapi serangan Lin Feng. Begitupun dengan patriark sekte tulang tengkorak. Terang, terang, terang. Pertarungan mereka terus berlanjut, teknik demi teknik mereka keluarkan untuk mengalahkan lawan. Dari suaramu, kamu terdengar masih sangat muda. Siapa kamu? Dan dari mana kamu berasal? Tanya patriark sekte tulang tengkorak sambil terus beradu teknik dengan Lin Feng. Kalian tidak perlu tahu hal itu, bersiaplah menerima kehancuran sekte ini sebentar lagi. Balas Lin Feng. Patriark dan tetua sekte melesat secara bersamaan menyerang Lin Feng. Namun, Lin Feng dapat dengan mudah menangkis dan menghindar dengan gerakannya yang sangat gesit dan cekatan. Di mana kalian menyembunyikan para gadis kota yang kalian culik? Tanya Lin Feng sambil menangkis serangan pedang yang dilesatkan patriark sekte tulang tengkorak. Jadi kamu berniat menyelamatkan mereka? Percuma saja, mereka semua sudah mati. Balas patriark sekte tulang tengkorak. Darah Lin Feng mendidih mendengarnya. Aku tidak akan segan menghabisi kalian. Pedang menembus langit. Lin Feng mengeluarkan teknik dengan segenap kemampuannya. Dia bergerak cepat menyerang satu persatu petinggi sekte tulang tengkorak. Terang, terang, terang. Patriark dan 5 ketua sekte tulang tengkorak berhasil menghalau serangan Lin Feng. Namun senjata mereka patah karena tidak kuat menahan serangan pedang Lin Feng. Patriark dan 5 ketua sekte tulang tengkorak terlihat sudah melemah, karena mereka telah mengeluarkan cukup banyak energi menghadapi Lin Feng. Sementara itu, beberapa anggota sekte tulang tengkorak mulai khawatir petinggi mereka akan dikalahkan oleh Lin Feng. Mereka melihat para petinggi sekte mereka sangat kewalahan menghadapi Lin Feng. Ini gawat, para petinggi sekte sepertinya tidak mampu menghadapi pemuda bercadar itu. Gumam anggota sekte tulang tengkorak. Lebih baik kita kabur dari sini, sahut lainnya. Beberapa anggota sekte tulang tengkorak mencoba memilih kabur meninggalkan markas sekte. Lin Feng menyadari, jika beberapa anggota pasukan sekte tulang tengkorak mulai berusaha untuk melarikan diri. Aku harus bergegas membunuh para petinggi sekte ini. Gumamnya tak ingin banyak pasukan sekte yang lolos. Tarian pedang naga. Lin Feng langsung kembali menyerang, setelah para petinggi sekte kehilangan senjata mereka karena patah. Serak, serak. Dengan kecepatan dan teknik andalannya itu, Lin Feng berhasil menghabisi 5 tetua sekte tulang tengkorak. Sementara itu, patriark sekte masih mampu bertahan dan menghindari serangan Lin Feng. Sial, pemuda ini sangat mengerikan. Gumam patriark sekte tulang tengkorak. Sementara itu, patriark sekte tulang tengkorak berpikir untuk kabur dari Lin Feng. Namun, Lin Feng dengan cekatan menghunuskan pedang ke lehernya. Apa kamu pikir bisa kabur dariku? Pesan apa yang ingin kamu ucapkan sebelum kematianmu? Tanya Lin Feng sambil menempelkan lebih dalam bilah pedangnya ke leher patriark sekte tulang tengkorak. Kamu tidak akan bisa selamat setelah membunuhku. 5 hari lagi, seseorang akan datang ke sekte ini. Jika mereka tahu kamu berbuat onar di sekteku, mereka pasti akan segera memburu dan menghabisimu. Serak. Terima kasih atas informasimu. Ucap Lin Feng sambil menebas leher patriark sekte tulang tengkorak. Patriark itu pun tewas dengan kepala terlepas dari badannya. Bersambung.